Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Tema kita ini sebenarnya diambil dari kitab Kolose. Jadi kita akan coba baca beberapa bagian dari kitab Kolose. Kita buka dulu Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Ini ayat inilah yang kita kalau diterjemahkan jadi Christ in you, the hope of glory. Kalau saya baca, yang bahasa Indonesia begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini sebenarnya terjemahnya Kristus di dalam kamu, ya. Nah, kemudian kita melihat lagi satu ayat lagi, Kolose 3 ayat 4. Di situ dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, ini Kristus yang di dalam batin. Karena sekarang ini tema kita ini betul-betul tema yang di dalam batin ini ya, batinnya benar. Jadi arahkan, fokuskan pikiran kita kepada perkara-perkara yang di dalam batin. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus yang di dalam kita itu menyatakan diri kelak, artinya memanifestasikan dirinya itu, Kristus itu yang di dalam kita, kamu pun, artinya kita juga akan menyatakan diri juga bersama dengan dia dan menyatakannya dirinya itu dalam kemuliaan. Itu makanya ayat yang pertama kita baca itu, Kristus yang di dalam kita itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, kalau pengharapan ini kan ada realisasinya. Kapan ini? Realisasinya ini ketika Kristus yang di dalam batin kita itu sudah dia matang, sudah dewasa sebagai hidup kita, dia menyatakan diri, memanifestasikan dirinya kelak, ya. Dan disitulah kita juga menyatakan diri dalam kemuliaan. Ini perkara ini luar biasa ini. Karena ini manifestasi daripada Kristus ini yang ditunggu-tunggu seluruh makhluk, ya. Kalau kita baca di Roma pasal 12 itu, kalau saudara bisa buka sedikit dulu, Roma pasal 8, bukan apa? Roma pasal 8 itu jelas di situ dibilang bahwa seluruh makhluk itu mengeluh, ya. Ini kita ini semua ini mengeluh karena perbudakan. Ya, saya bacakan ayat 19-nya Roma 8. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini dia saatnya itu. Ketika Kristus menyatakan diri, disitulah anak-anak Allah menyatakan diri juga dalam kemuliaan. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Maksudnya hidup di alam maut ini, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia. Jadi Bapa merancang memang demikian, ya, menaklukkannya. Tetapi ayat 21, dalam pengharapan. Ini dia yang dimaksud pengharapan apa? Pengharapan akan kemuliaan. Kita akan semuanya masuk ke dalam kemuliaan Allah itu. Ya, tapi kapan itu terjadi? Yang dewasa dulu, anak-anak yang dewasa dulu ini, yang Kristus di dalam dirinya, dalam batinnya sudah dewasa, dia tampil pada waktunya Tuhan sendiri, ya. Kalau kita mau bandingkan dengan Hari Raya Israel itu, Paskah itu Yesus datang sebagai anak domba, mati bangkit dia, memberikan hidup, ya, lahirlah gereja. Kemudian dia datang lagi Pantekosta, ya, membaptis gereja dengan Roh Kudus. Nah, ini yang ketiga ini Pondok Daun, ini dia akan datang, ya itulah dia di sini. Yang diceritakan ayat ini menyatakan diri dalam kemuliaan. Ketika sudah tertampil ini putra-putra Bapa yang sudah dewasa ini, mereka akan melayani berjaman-jaman sampai Bapa menjadi semua dalam semua, sampai pemulihan segala sesuatu terjadi, ya. Nah, jadi ini yang kita bicarakan ini bukan perkara ringan ini. Ini perkara batiniah yang memberi efek kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk akan terkena efeknya kalau benar-benar kita pahami ayat-ayat ini dan Kristus dalam batin kita bertumbuh sedemikian sehingga akhirnya dia termanifestasi, kita pun ikut di situ dalam kemuliaan. Karena sebenarnya gini, masalah manusia itu kemuliaan, Bapak Saudara.
Ketika Adam itu telanjang di Taman Eden, dia nggak ada kekurangan kebutuhan. Mereka makan apa yang ada, apa semua buah itu. Mereka telanjang, nggak ada rasa malu. Nah, begitu mereka jatuh dalam dosa, efek yang pertama bukan soal kebutuhan dulu. Itu rasa malu. Karena apa? Hilang kemuliaan. Kalau akibat dosa itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, begitu hilang kemuliaan, timbul rasa malu. Jadi bukan masalah kebutuhan dulu, soal makan, minum, penyakit, bukan itu dulu. Persoalan manusia yang mendasar itu rasa malu itu. Dan Adam dan Hawa langsung mengambil tindakan sendiri. Dia nggak tanya-tanya Tuhan dulu, dia pokoknya tutupin dulu ketelanjangannya dengan daun-daun itu. Nah, jadi masalah manusia paling mendasar itu adalah satu rasa malu yang berdiam dalam dirinya karena kehilangan kemuliaan Allah itu. Nah, banyak orang juga begitu. Ditutupilah rasa malunya dengan barangkali dengan harta supaya dia kaya, dihargai orang, dengan gelar supaya dia ini dan sebagainya. Jangan apa sih, dari mulai wajah pun kita, semuanya itu menutupi rasa malu sebenarnya. Karena problem dasar manusia itu rasa malu yang diakibatkan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tapi puji Tuhan, Kristus sudah masuk dalam hati kita, sudah percaya Tuhan Yesus, ya sudah di dalam dia, Kristus dalam batin kita sebagai hidup kita. Nah, itulah pengharapan kemuliaan. Jadi sama sekali kita tidak bicara soal makan, minum dulu, pakaian, soal penyakit, soal apa itu belakangan itu, sembuh itu nanti kalau asal yang penting rasa malu ini selesai dulu kita. Ya, sadar dulu kita bahwa problem kita ini kehilangan kemuliaan Allah yang menimbulkan rasa malu itu dulu. Begitu kita sadar itu dan itu harus diserahkan dalam batin. Ini perkara dalam batin ini. Jadi itu makanya Kristus buang itu daun-daun ara itu Adam dan Hawa bikin itu dia ganti pakai pakaian kulit sebagai lambang dari korban Kristus. Jadi akulah yang akan menutupi rasa malumu itu, bukan dengan kau berusaha inilah itu macam-macam dan sebagainya. Ya, nah, jadi kitab Kolose ini adalah suatu kitab yang betul-betul sangat batiniah, katakanlah itu ya. Makanya jangan dipikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kamu sudah mati, bangkit, naik surga, dan duduk bersama-sama didudukan ya di surga begitu. Dan, nah ini yang saya mau bagikan 3 poin dulu ya. Bagaimana supaya kita semua ini fokus kepada yang batiniah. Fokus kepada Kristus yang di dalam kita ini. Fokus kepada Kristus yang adalah hidup kita. Ya. Karena pencobaan iblis selalu satu tujuannya. Dia mengalihkan fokus kita yang tadinya batinnya, yang tadinya Kristus di dalam batin, dia alihkan kepada perkara-perkara luaran. Ya. Nah, mari kita melihat dulu ada 3 hal ya. Ini tanpa sadar ini sekarang teologi sukses juga ini nomor 1 ini, alat setan habis ini. Untuk mengalihkan umat Tuhan tidak fokus kepada tapi fokus kepada kesuksesan lahiriah yang sebenarnya itu daun ara kering itu. Begitu datang Covid, habis kan? Banyak perusahaan tutup, banyak orang di PHK. Banyak orang-orang Kristen yang kena juga, bukan cuma orang dunia. Ini COVID-19 ini dirancang Bapak untuk pertama justru untuk gereja. Supaya gereja mikir, jangan terlalu lahiriah, jangan teologinya sukses yang lahiriah, tapi kurang yang di dalam itu kurang difokuskan. Hari ini kita bersyukurlah ya, kita fokus dulu. Ada 3 hal yang dipakai setan ini ya, untuk mengalihkan kita dari perkara-perkara batinnya. Ya. Yang pertama, ini tentu kita sudah tahu ya, daging, dunia, iblis ini musuh kita lah ya. Jadi ini semuanya mereka, ini kalau kerjasama lah ini ya, untuk membuat kita mencintai dunia ini, hal-hal lahiriah ya. Ya kemewahan dunia ini semuanya ini trik-triknya lah ya. Bagaimana cara mengatasinya? Paulus ngasih tahu, kau sudah mati bersama Kristus, sudah bangkit juga bersama Kristus ya. Tanggalkan semua yang lama-lama itu, kenakan yang baru. Harus ada suatu tindakan dari kita yang aktif ya. Ini di sini kita jangan pasif ya. Jangan diam aja. Kalau ada datang pencobaan yang membuat kita mau melihat hal-hal luaran duniawi dan sebagainya,
Ya kita aktif. Aku sudah mati dengan Kristus. Ingatkan diri kita kan. Aku sudah bangkit bersama dengan dia. Ada hidup baru. Nah, kita dengan aktif itu menanggalkan yang lama, mengenakan yang baru. Tentu ini proses lah ya, Bapak Saudara. Kita proses lah dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita belajar menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Ini nomor satu, pencobaan yang membuat kita menyimpang dari Kristus itu. Yang kedua, kitab Efesus bilang ini adalah peraturan-peraturan luaran. Perjanjian lama ini. Coba dulu kita baca dulu ya. Di Kolose pasal 2, ayat yang 16-17. Saya bacakan ini. Kolose 2, ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai, ini yang hal yang luar nih, makanan dan minuman, dan mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini sebenarnya aturan orang Yahudi ya. Karena kita nanti lihat bahwa perjanjian lama itu adalah bayangan, sementara perjanjian baru itu adalah esensinya. Nah, mari kita lihat ayat 17. Semuanya ini, itu maksudnya aturan-aturan perjanjian lama itu, hanyalah bayangan. Ya, kalau kita baca dari Ibrani pasal 10:1 juga dibilang, dalam hukum Taurat itu tidak ada keselamatan yang real, itu cuma bayangan. Realitanya atau esensinya atau wujudnya adalah Kristus. Nah, kita lihat di sini, ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Yang datang itu realitanya, yaitu wujudnya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi, pencobaan ini, yang kedua yang membuat kita menyimpang dari Kristus ini, dari esensi ini, dari hakikat ini, adalah ajaran-ajaran yang menekankan perkara-perkara luaran ini. Ya, bulan baru, hari Sabat, perpuluhan, buah sulung, buah janji iman, macam-macam, gedung, organisasi, peraturan, semuanya yang membuat umat Tuhan jadi apa ya? Jadi tidak fokus kepada batinnya, nggak fokus kepada esensi. Nah, COVID-19 ini adalah cara Bapa di sorga untuk membuat umat Tuhan fokus kepada esensi. Esensi ibadah itu apa sih? Ibadah itu bukan datang ke gedung itu, angkat-angkat tangan, loncat-loncat, kasih perpuluhan, dengar khotbah yang bagus-bagus, bukan itu esensi ibadah. Ibadah itu esensinya Yohanes pasal 4, mengikuti aliran air hidup dalam batin kita. Yesus bilang sama perempuan Samaria, ibadah itu bukan soal di gunung ini, di gunung itu, di gereja ini, di gereja itu, denominasi ini, denominasi itu, bukan itu. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran, dalam batin, ya, air hidup itu. Nah ini dia, COVID-19 ini ngajarin kita, ngajarin umat Tuhan, nih. Udahlah, jangan fokus pada yang luaran lagi. Termasuk pengkhotbahnya ini sangat belajar juga. Apalagi yang pengkhotbahnya selama ini dapat uang banyak dari perpuluhannya ya, dari PK-nya ya, dari macam-macamnya. Begitu ada COVID, mana bisa lagi. Yang bangkrut bukan perusahaan doang, pendetanya pun bangkrut. Untung saya nggak hidup dari situ, dari dulu. 20 tahun ini kami nggak hidup dari situ. Kami di Pangkang itu, pelayanan saya itu Patmos, karena saya dikucilkan di Pulau Patmos. Kayak Yohanes itu, Rasul Yohanes dikucilkan di situ. Karena firman Tuhan ya. Karena banyak orang nggak senang sih dengar khotbah saya. Puji Tuhan lah. Ya. Bapak Ibu Saudara dengar saya. Jadi, ini yang kedua. Aturan-aturan ya. Saya pernah dengar khotbah perjanjian berkat judulnya. Ya. Saya pikir apa ini? Ada 7 di situ poin-poin yang dibilang mengenai perjanjian berkat. Mulai dari doa, baca Alkitab, macam-macam lah itu. Tapi ada di situ akhirnya perpuluhan, buah sulung, macam-macam. Jadi ini bukan perjanjian berkat ini. Ini perjanjian gado-gado. Campuran perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bukan berkat ini. Ini kutuk ini. Karena di ayat sini nih, pasal 16. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Menghukum kamu dengan apa? Dengan aturan itu loh. Dengan janji kosong. Ya, kalau mau diberkati Tuhan, kamu kasih ini, kasih itu. Orang kita sudah diberkati kok. Ya, Yesus sudah mencintai kita sebelum kita, ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus sudah mencintai kita, sudah memberkati kita. Ya kan? Masa kita harus bikin aturan ini, aturan gitu, supaya diberkati. Berikan untuk Tuhan, katanya. Bukan untuk Tuhan kok kita ngasih. Untuk organisasi itu.
Kalau untuk Tuhan, Tuhan nggak butuh perpuluhan kita. Tuhan nggak butuh uang kita. Tuhan butuh hati kita yang mencintai Dia. Itu yang Tuhan butuh. Ya, bukannya itu pendeta ini tukang tipu nih. Ya, sekarang kita bongkar aja lah di sini ya, Bapak Ibu Saudara. Saya orangnya belak-belakan ini kalau ngomong. Ya, jadi enggak suka saya munafik tipu sana tipu sini ya. Jadi mari kita dulu bicara dulu sekarang karena kita harus masuk ke dalam esensi ini. Ya, ini waktunya COVID ini. Saya senang sekali dengan COVID ini. Saya kayaknya nggak di Pulau Patmos lagi nih. Kayaknya udah dikembalikan ke ke Efesus kalau Rasul Yohanes itu di sana. Kata Ya, aja, Pak. ah, Ya, bongkar aja. iya. Nah, jadi ini yang poin kedua. Ya, aturan-aturan yang memperbudak. Ya, itu jangan. Ya, jangan main perpuluhan, buah sulung lah, aturan mesti ibadah begini, begana, begitu, macam-macam, gunung ini, gunung itu, harus angkat tangan, macam-macam itu semuanya nggak ada lagi. Sekarang kita masuklah ke dalam esensi Kristus di dalam batin kita. Ya, yang kedua, yang ketiga terakhir ini, ya, ini bagaimana supaya kita ini jangan bagaimana caranya taktik iblis itu memperbudak kita ya. Mari kita melihat dulu bedanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Karena ini banyak ini orang hamba Tuhan pun kadang-kadang kok menerapkan ayat tuh sembarangan aja, comot-comot Maleakhi 3:10, comot-comot kasus-kasus dalam perjanjian lama diterapkan. Kau bukan kepala, kau bukan ekor, tapi kepala. Itu tahu nggak saudaraku? Ayat itu buat siapa? Ayat itu dalam konteks perjanjian lama antara Yahweh dengan Israel di perantara Musa. Dan ayat itu janji Tuhan itu untuk Israel. Bahwa Israel akan menjadi kepala di antara bangsa-bangsa. Ya, bukan ekor. Walaupun sekarang dia masih dibenci oleh bangsa-bangsa. Tapi nanti ada saatnya dalam Yerusalem baru itu jelas itu. Bangsa-bangsa harus datang ke sana. Ya. Ayat itu jangan diterapkan dong ke dalam gereja perjanjian baru. Perjanjian baru itu, coba lihat ya, Ibrani 8 ya, kita buka dulu. Sebentar, inilah inti perjanjian baru itu. Sangat batinnya. Ya. Ini saya bacakan dulu ya, Ibrani pasal 8. Pasal 8 ayat yang ke-10. Ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, yang perjanjian baru terutama untuk Israel ya. Karena Israel menolak, maka Paulus membawa perjanjian baru itu ke dalam orang-orang percaya yang bangsa-bangsa kafir. Dikatakan di sini, demikianlah firman, aku akan, ini yang pertama nih, perjanjian baru ini. 1, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Artinya, yang tadinya lahiriah di loh batu, 10 hukum itu dengan salah peraturan-peraturannya itu yang di loh batu, itu dimasukkan ke dalam akal budi kita sehingga menjadi batiniah ya. Kedua, aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Yang kedua, perjanjian baru bicara soal pengenalan akan Tuhan yang bersifat batiniah juga karena hukum Tuhan itu masuknya ke dalam batin. Orang Israel mengenal Tuhan, mengenal Yahweh jarak jauh. Mereka Yahwehnya turun di atas gunung, orang Israel dia dibatasin, tak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat mati itu, ya. Jadi pengenalannya orang Israel itu karena dia masih simbol, bayangan, ya pengenalannya dari jauh, ya. Nah, kalau kita perjanjian baru ini pengenalannya di dalam. Mengenal Elohim karena Kristus di dalam kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini pengampunan dosa. Umat perjanjian baru itu pengampunan dosanya real, bukannya harus korban bakaran, korban persembahan, masih yang dalam simbol-simbol itu. Nah ini perjanjian lama ini, perjanjian baru ini bersifat sangat batiniah. Tapi hampir kalau saya lihat di gedung-gedung gereja ini sangat kurang ditekankan ini. Yang ditekankan itu yang campurannya, yang perjanjian lamanya ini, ya yang bersifat lahiriah, bersifat bayangan, bersifat jasmani, itu yang masuk.
Sehingga umat Tuhan nggak fokus lagi kepada Kristus yang di dalam batinnya, tapi fokus kepada hal-hal yang lahiriah. Nah, ketiga poin ini intinya, ambil kesimpulan dulu ya, supaya kita nanti masuk dalam diskusi. Intinya begini, jangan menyimpang dari Kristus yang di dalam batin. Mengapa? Karena Kristus yang di dalam batin itulah pengharapan akan kemuliaan. Mengapa? Karena masalah kita adalah hilang kemuliaan. Itu masalah kita. Bukan makan, minum, pakaian, penyakit, itu menyusul itu. Bunuh, membunuh, kain bunuh Habel itu menyusul itu. Semuanya menyusul. Tapi inti daripada permasalahan kita adalah karena kita berdosa, hilang kemuliaan Allah, membuat kita rasanya malu. Malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain, malu. Akhirnya kita berbuat tindakan ini itu untuk apa? Kadang-kadang melayani Tuhan pun malu. Kalau jemaatnya nggak ada sedikit apa-apa malu jadinya. Aneh ya. Ya karena memang penyakitnya di dalam sih, bukan di luar. Mau disembuhin di luar nggak bisa. Jadi harus itu disembuhkan dulu ya. Jadi jangan menyimpang dari Kristus. Mari kita bertumbuh dalam Tuhan, dalam Kristus ya. Yesus bilang ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai benih ilahi, benih Kristus itu dalam batin mereka, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bertumbuh dalam benih Kristus ya. Bertumbuh dalam benih Kristus itu kalau di Injil Yohanes yang pertama, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Kedua, bertumbuh dalam pengenalan perintah Tuhan. Ketiga, bertumbuh dalam karakter Kristus itu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabar, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu sangat batiniah ya, hidup berkelimpahan itu ya. Jangan nanti ini saya sering lihat ini pengkhotbah ini, kutip Yohanes 10 ayat 10. Langsung dia bilang hidup berkelimpahan itu ya mulainya sih berkat Tuhan, tapi ujung-ujungnya segala sesuatu yang jasmani, yang duniawi bahkan itu semuanya difokuskan umat Tuhan jadi ke situ. Bukannya salah kita, nggak usah takut lah soal makan, minum, pakaian lah. Yang penting kita kalau udah fokus pada Kristus yang di dalam, apalagi sih masa ya kalau khawatir burung di udara, kasih makan kita. Ini buktinya kita masih bisa hidup, nggak ada COVID. Saya kira dihantam 50 kali lebih hebat dari COVID ini hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Waduh, ini nggak ada amin ini, gimana? Amin. Allah. Jadi fokus dulu lah kepada yang batiniah. Nanti yang lahiriah itu belakangan. Nanti ketika Kristus itu tampil, betul-betul kita akan menguasai bumi ini. Bahkan secara lahiriah, kita taklukkan itu semuanya. Benar-benar. Karena firman Tuhan itu Kejadian 1 itu, taklukkanlah semuanya itu. Itu perintah Tuhan kepada kita manusia, dan itu harus kita jalankan. Kapan menjalankannya? Sekarang ini jangankan kita menaklukkan bumi, menaklukkan COVID yang kecil begitu, yang nggak kelihatan aja kita udah kewalahan. Tapi nanti ketika Kristus menyatakan diri, nah di situ. Bukan hanya COVID kita injak-injak itu. Semua, sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Puji Tuhan, ini sharing saya dulu singkat. Barangkali ya saya serahkan kepada moderator lah bagaimana selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Irnawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum diskusi, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah pujian ya. Untuk kita rehat atau yang mau ke toilet atau apapun silahkan. Ya, kita dengarkan sebuah pujian.